Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Berita yang merangkum berita-berita viral hari ini. Dan langsung saja kita simak berita pertama. Ya, berita pertama kita menyoroti ini ada tweet war atau perang cuitan begitu ya antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan ekonom Rizal Ramli. Gara-garanya dikeluarkannya Perpu Undang-Undang Cipta Kerja ya. Seperti kita ketahui pemerintah di akhir tahun kemarin ya tanggal 30 Desember ada kejutan begitu ya, kejutan akhir tahun dengan mengeluarkan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja dengan alasan ini kegentingan mendesak ya untuk mengantisipasi krisis moneter ya, sehingga dikeluarkannya Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang menjadi masalah di sini karena kita tahu sebelumnya Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan keputusan ya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki selama 2 tahun. Nah, bukannya dikoreksi nih ya dengan mengevaluasi pasal-pasal yang banyak mendapat kritikan masyarakat dan tentunya melibatkan partisipasi publik, ini malah pemerintah langsung mengeluarkan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja dan yang kemudian nanti akan dibahas di DPR dan disahkan menjadi undang-undang. Nah, inilah yang disoroti dan dikritiki banyak pihak termasuk ekonom Rizal Ramli. Namun Mahfud MD mengatakan dalam tweetnya begitu bahwa dikeluarkannya Perpu Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah sesuai prosedur begitu ya, sehingga tidak ada yang salah. Nah, inilah yang kemudian langsung dibalas begitu ya oleh Rizal Ramli dengan mengatakan sedih ya melihat sikap Mahfud MD itu. Saya kadang-kadang sedih baca beginian, ternyata bobot intelektual kawan saya semakin merosot, luntur di mesin cuci kekuasaan. Ironi ya. Selain itu Rizal Ramli juga mengkritisi ya potongan video Mahfud MD yang mengatakan bahwa malaikat pun jika masuk ke dalam pemerintahan bisa berubah menjadi iblis. Nah, inilah yang kemudian dijawab begitu ya oleh Mahfud MD dengan kata-kata yang cukup pedas begitu ya. Ini kata Mahfud, gobloknya pernyataan tersebut, kapan dan di mana saya bilang begitu. Nah, ini sampai mengeluarkan kata-kata goblok ini seorang pejabat negara Menko Polhukam pastinya karena emosi banget gitu ya dengan Rizal Ramli ini ya. Mahfud bercerita bahwa pernyataan itu bahwa malaikat jika masuk dalam pemerintahan bisa berubah menjadi iblis itu konteksnya adalah dia mengomentari sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada di mana sangat high cost begitu sehingga siapapun meskipun malaikat jika sistemnya seperti sistem pilkada maka akan berubah menjadi iblis. Dan itu langsung dijawab lagi nih oleh Rizal Ramli ya dalam tweetnya ya. Wong ndak usah diladeni, wong panik karena membela yang tidak benar. Mantan Ketua Hakim MK kok melemahkan keputusan MK soal Omnibus Law dengan mendukung Perpu. Hanya untuk sekedar menjilat presiden. Logika kemana? Integritas di mana? Begitu kata Rizal. Di samping itu nih saya sudah merangkum ya banyak tokoh-tokoh lain yang juga senada sebenarnya pendapatnya dengan Rizal Ramli ini. Jadi pemerintah Jokowi dan Mahfud MD ini seperti dikeroyok begitu ya oleh para pakar begitu ya, termasuk ini ada pakar hukum tata negara yang juga mantan ketua MK yang pertama ya, Jimli Asidiki bahkan mengatakan bahwa dikeluarkannya Perpu Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa berujung pada pemakzulan Jokowi. Ya, menurut Jimli Asidiki bisa saja kasus pelanggaran hukum dan konstitusi yang sudah berkali-kali dilakukan oleh Presiden Jokowi dapat diarahkan untuk impeachment atau pemakzulan ya. Karena ini penting kalau saja ada sarjana hukum yang ngotot memberi pembenaran kepada Perpu Cipta Kerja ini, maka tidak sulit ya ke depannya ada sarjana hukum juga yang kemudian menandatangani atau menyetujui ya perpanjangan periode atau penundaan pemilu. Di samping itu ada pendapat-pendapat yang senada juga ya. Ini ada anggota DPD asal Sulawesi Tengah Abdullah Rahman Toha yang juga menyatakan bahwa dikeluarkannya Perpu Undang-Undang Cipta Kerja ini juga bisa berujung kepada pemakzulan karena dikeluarkan dengan cara yang
ugal-ugalan dan bisa membahayakan kehidupan berundang-undang. Karena seperti kata Jimli Asidiki juga ya, seharusnya membuat undang-undang itu adalah wewenang DPR yang juga melibatkan partisipasi publik. Namun dengan dikeluarkannya Perpu ini semua diabaikan, semua dilangkahin begitu ya. Langsung Presiden mengeluarkan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja dengan alasan kegentingan memaksa. Pendapat tersebut disampaikan oleh mantan Ketua MK juga, ini ada Hamdan Zulfa yang mengatakan atau mempertanyakan alasan kegentingan memaksa tersebut ya. Karena kalau menurut undang-undang, jadi ini MK sudah memberikan syarat untuk mengeluarkan Perpu sehingga Perpu tidak dikeluarkan secara subjektif begitu ya oleh Presiden, sehingga ada syarat-syarat atau kriterianya, yaitu kegentingan memaksa dengan ada 3 kriteria, yaitu pertama adanya satu kondisi kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan satu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Yang kedua, yang dimaksud kegentingan memaksa di sini adalah pada saat itu undang-undangnya belum ada atau ada kekosongan hukum sehingga tindakan itu tidak bisa dilakukan. Yang ketiga, kekosongan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat dengan membuat undang-undang baru karena akan membutuhkan proses yang lama. Nah, ini yang disoroti oleh Hamdan Zulfa ya, karena Undang-Undang Cipta Kerja ini kan sebenarnya sudah diputuskan oleh MK, diberi waktu untuk memperbaiki selama 2 tahun ya, dan selama ini sekarang sebenarnya masih ada ya sisa waktu 7 bulan untuk memperbaikinya, tapi bukannya diperbaiki, ini langsung saja potong kompas dikeluarkannya Perpu. Ada Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi nih ya, yang ini menyoroti Mahfud MD ya, yang mengatakan Mahfud MD lebih baik mundur saja ya demi integritasnya ya kalau sampai menyetujui Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Di samping itu ada lagi ini ya, pakar hukum tata negara juga Zainal Arifin Mokhtar ya, yang mengatakan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya hanya akal-akalan saja ya. Untuk syarat kedaruratan penerbitan Perpu itu sebenarnya hanya alasan untuk memuluskan ya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Menurut Zainal Arifin Mokhtar, pemerintah sengaja menerbitkan Perpu untuk menimbulkan kesan darurat sehingga tidak berkewajiban melibatkan publik. Ya, kita beralih ke berita kedua, ini menyoroti tentang isu reshuffle kabinet yang kembali marak ya, gara-garanya Jokowi terkesan memberi sinyal begitu ya akan melakukan reshuffle. Hal ini dikarenakan ketika ditanya wartawan apakah akan melakukan reshuffle, jawaban Jokowi adalah ditunggu saja. Nah, ini yang kemudian ramai jadi pembahasan ya. Seperti dikabarkan sebelumnya banyak beredar bahwa Jokowi akan mereshuffle 2 menteri dari Partai Nasdem, yaitu Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan Yassin Limpo ya. Namun demikian ini yang menjadi sorotan juga ya, karena sebelumnya ini dari PDIP nih yang mendesak ya agar menteri-menteri dari Nasdem ini direshuffle atau mundur saja ya. Ada Hasto, kemudian Jarod Saiful juga menginginkan agar menteri-menteri dari Nasdem ini nggak berdiri di 2 kaki begitu katanya, agar mundur saja ya. Namun Nasdem tidak mau menarik menteri-menterinya, tidak mundur begitu ya, dengan alasan kalau menurut Nasdem bahwa sebenarnya ini apa yang dilakukan Nasdem ini adalah bukan mengkhianati Jokowi begitu ya, karena dengan mengusung Anies Baswedan sebenarnya tidak akan menjadi lawan dari Jokowi, karena diketahui Jokowi tidak akan maju lagi ya pada pemilu 2024, sehingga ini tidak ada kesalahan lah begitu ya menurut Partai Nasdem. Sementara pihak-pihak lain mengatakan jika memang Jokowi mereshuffle menteri-menteri dari Nasdem, ini menunjukkan bahwa reshuffle tersebut hanya didasarkan alasan politis, bukan dari alasan kinerja menteri-menteri tersebut. Nah, ini juga disoroti pendapat berbagai pihak ya. Salah satunya yang mengamati bahwa sebenarnya ini tidak mudah ya untuk Nasdem menarik menteri-menterinya karena ada beberapa alasan. Yang pertama, Nasdem ini adalah partai yang juga termasuk yang pertama lah mengusung Presiden Jokowi ini 2 periode dan sudah berdarah-darah juga ya memperjuangkan atau ikut mengkampanyekan Presiden Jokowi ini ya. Kita tahu bahwa Surya Paloh ini adalah tokoh media, dan di medianya dulu kan kita sudah sering lihat ya, ikut di kampanye lah itu medianya dulu untuk demi mensukseskan Jokowi, sehingga ini jasanya sebenarnya sudah banyak. Namun meskipun sudah berdarah-darah tersebut, Nasdem ini di periode kedua hanya mendapat jatah 3 menteri begitu ya, nggak terlalu istimewa dibandingkan dengan partai-partai lain yang tadinya oposisi seperti Gerindra dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ini yang kemudian disoroti. Tapi yang menarik ini
ini ada pendapat dari Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Macy ya, yang menyarankan supaya Jokowi tidak mereshuffle partai-partai atau menteri-menteri dari Partai Nasdem. Ia menilai bahwa aib Jokowi bisa-bisa terbongkar jika partai yang diketuai oleh Surya Paloh itu terusik, bahkan tersingkirkan dari kabinet. Wah, tentu saja ini bakal rame ya, dan ini terus menjadi pembahasan di media sosial. Makanya kami bahas dalam berita kedua ini. Ini ada berita dari Amerika Serikat ini sebenarnya ya, kabar dari tersangka penistaan agama Saifuddin Ibrahim. Ini Mabes Polri mengaku terus melakukan komunikasi ya dengan aparat penegak hukum di Amerika Serikat untuk memulangkan Saifuddin Ibrahim. Ya, seperti kita ketahui, tersangka penistaan agama dan ujaran kebencian ini masih berada di Amerika Serikat dan masih aktif membuat konten YouTube begitu ya. Dan yang terbaru ini konten YouTube-nya, banyak konten YouTube-nya sebenarnya ya. Di situ diperlihatkan bahwa Saifuddin Ibrahim mengaku di Amerika itu sebagai pemulung begitu ya, dengan menunjukkan bahwa tengah memulungi botol-botol bekas. Nah, di situ dikatakan, saudara-saudara, walaupun di negeri orang atau bagaimanapun kita tetap maju meskipun jadi pemulung. Saya adalah pemulung jiwa-jiwa dimanapun saya berada, kata Saifuddin dalam akun YouTube-nya ya. Dan bahkan ini menurut pihak kepolisian akan terus diupayakan agar Saifuddin Ibrahim ini bisa dipulangkan ke Indonesia. Ya, kita memasuki berita keempat. Ini berita ringan ini sebenarnya, tapi agak menggelitik ya. Karena ada Menteri Investasi ini Bahlil Lahadalia ya, yang mengatakan atau memuji, tepatnya ya, memuji gaya komunikasi Gubernur PLT Heru Budi ya, yang katanya bagus begitu ya. Ini sebenarnya dikatakan, saya terima kasih ya, karena selama ini jujur saya katakan baru kali ini komunikasi kita yang sangat bagus antara pemerintah DKI dengan Kementerian Investasi. Nah, sebenarnya nggak ada yang salah ya jika dipuji gitu ya Heru Budi oleh Bahlil ini. Namun yang menarik ini, yang dianggap lucu oleh banyak netizen ini ya, gara-garanya selalu dibanding-bandingkan dengan sang mantan ini ya, kata Bahlil ini. Sejak Heru menjabat, komunikasi antara kementerian yang dipimpinnya dengan Pemprov DKI baru terjalin dengan baik dibandingkan dengan masa kepemimpinan Anies Baswedan yang nggak maksimal, begitu katanya. Nah, ini tentu saja menjadi pembahasan ya, karena kenapa Anies Baswedan ini meskipun sudah menjadi mantan, tapi tampaknya mantan yang tak terlupakan, terus saja dibahas. Nah, kini kita memasuki berita terakhir ini, berita kelima. Ini menyoroti tentang wacana yang ada-ada saja ini ya, sudah mendekati Pilpres atau Pemilu 2024, sudah di depan mata ini tahun 2024, sekarang sudah memasuki tahun 2023, tapi ternyata ini aturan dari pemilu terus masih menjadi pembahasan ya, karena masih diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh beberapa pihak tentang sistem proporsional terbuka atau tertutup ya, diajukan ke Mahkamah Konstitusi agar dibuat sistem proporsional tertutup begitu ya. Dan ini tampaknya di-endorse oleh PDIP tentunya, yang sudah terang-terangan mendukung sistem proporsional tertutup ini. Demikian juga Ketua KPU ini yang sudah memberi sinyal ya, dengan mengatakan ya ini caleg-caleg jangan pasang baliho dulu lah, jangan-jangan nanti proporsional tertutup. Nah, ini kesannya disayangkan banyak pihak, kesannya nggak independen begitu ya, seharusnya hanya menjalankan peraturan yang ada. Itulah yang harusnya dilakukan oleh Ketua KPU. Dan sejauh ini memang baru partai PDIP nih yang setuju dengan sistem proporsional tertutup ini. Seperti kita ketahui ya, dengan sistem proporsional tertutup ini berarti pemilih atau rakyat hanya menyoblos partai saja ya, partai yang kemudian menentukan caleg-caleg yang bisa lolos dan duduk di parlemen. Beda dengan sistem proporsional terbuka kan, rakyat bisa langsung mencoblos caleg yang dia inginkan begitu, atau yang dia pilih. Nah, ini terus menjadi ramai perbincangan, dan PDIP tampaknya tetap memilih atau mendukung proporsional tertutup, sementara partai-partai lainnya semuanya sepakat ingin dengan sistem proporsional terbuka. Ya, ini yang dikhawatirkan sudah dekat masa pemilu, tapi masih terus menjadi pembahasan. Kalau kalian bagaimana, lebih setuju proporsional tertutup atau terbuka? Tulis di komen ya. Ya, demikianlah, inilah berita ya yang menampilkan 5 berita viral hari ini. Pastikan kalian terus mengikuti program-program di YouTube channel inilah.com. Saya Rahma Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.